Yang terhormat Rektor Universitas Kabupaten yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Bidang Fakultas Kehutanan yang hadir pada kesempatan ini, teristimewa narasumber yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Saiful Hendra dan Bapak Ibu hadirin serta seluruh peserta via Zoom pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan berkahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat hadir dan berkumpul di ruang Rektor Universitas Kabupaten dan via Zoom pada kesempatan ini dalam acara launching Sistem Informasi Memorandum of Understanding yang disingkat SIMO, upgrading dan extend platform Universitas Kabupaten pada kesempatan hari ini. Hadirin kami hormati, melalui acara peresmian atau launching SIMO pada kesempatan ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Maaf, lanjut. Karena YouTube-nya delay. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya agar kegiatan ini senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa bersama, dan pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Haji Cirai MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara kita pagi hari ini mendapatkan rahmat dan berkahnya. Izinkan saya memimpin doa ini secara Islam dan mohon satu yang lain menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan peresmian launching sistem informasi memorandum of understanding SIMO, upgrading dan extend platform Android Universitas Kabupaten. Mudah-mudahan segera kerjasama mulai tingkat universitas, fakultas, dan program studi segera terwujud di universitas yang kami banggakan ini, sehingga kelak akan mengalami kejayaan dan kemajuan buat bangsa dan negara kita. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, setiap langkah Universitas Kabupaten berjuang untuk memajukan lembaga ini.
agar berdaya guna bagi bangsa, masyarakat, dan agama secara keseluruhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus meresmikan Sistem Informasi Memorandum of Understanding pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak rektor yang sempat hadir, Bapak Ketua Senat dan Sekretaris Senat Akademi Universitas Tadulako yang sempat hadir, Bapak Ketua Dewan Pertimbangan dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang saya hormati, Bapak Ketua dan Sekretaris SPI, Bapak dan Ibu rekan yang saya hormati, Ketua Lembaga, para wakil rekan, Ketua atau Koordinator Prodi yang saya hormati, dan seluruh peserta workshop atau webinar dimanapun berada, yang pertemuan hari ini kita laksanakan secara virtual dengan menggunakan Zoom. Marilah kita sama-sama mengajarkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta keinginan untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Pertama-tama tentu saya harus menyampaikan apresiasi kepada Wanet Anjas dan seluruh jajarannya di bidang kerjasama yang telah menginisiasi dan menghasilkan suatu sistem yang insya Allah pada hari ini akan dilaunching. Kalau tidak salah namanya SIMO, Sistem Informasi Memorandum of Understanding. Nah, tentu kalau kita berbicara sistem, di dalamnya banyak yang mendukung hal itu, sehingga hingga suatu sistem yang biasa kita sebut ada sub-sistem yang tentu menjadi bagian yang terpusatkan untuk mendukung atau menjalankan proses atau sistem SIMO ini. Apa yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama yang membidangi tentang kerjasama ini
tentu sudah kita lakukan sebelumnya berkaitan dengan penandatanganan atau MOU. Saya kira di semua ini itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kehadiran dari sistem ini tentu hanya untuk dan dalam rangka menata sistem informasi sehingga apa yang kita lakukan di semua unit yang berkaitan dengan kerjasama ini bisa terrekord di dalam suatu sistem ini, dan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap institusi kita atau universitas yang kita sama-sama emban ini. Dan apa yang dilakukan ini merupakan satu langkah awal atau langkah maju terhadap pengembangan visi dan misi universitas yang kita sama-sama lakukan ini. Bahwa terkhusus visi saya sebagai rektor, mungkin kita sama-sama mendengar ketika saya menyampaikan visi misi bahwa cita-cita saya akan menjadikan Tadulako ini menjadi smart campus, dan menjadi bagian yang menjadi tolak ukur itu adalah bagaimana universitas ini memanfaatkan sistem informasi yang sifatnya digital. Dan pada kesempatan ini tentu saya harus menyampaikan juga apresiasi sekali lagi kepada warga Panjas yang telah merintis sistem informasi ini. Dan harapan saya semua unit yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen yang informasi yang tadinya masih sifatnya konvensional, tentu kita berharap semua ini dilakukan dalam bentuk digital seperti ini. Saya kira sudah ada juga yang dihasilkan oleh lembaga penjaminan mutu, kemudian lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Demikian juga yang ada di Biro Akademik dan Perencanaan Siakat, PDBT, semua itu menjadikan bagian yang menjadi ukuran kepada kita bahwa apakah universitas kita ini sudah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Kita berharap ke depan ini semakin kita bisa perbaiki, tingkatkan bagaimana sistem informasi kita ini bisa lebih mudah kita lakukan atau kita mudah untuk mengakses, dan begitu juga orang luar atau stakeholder bisa mendapatkan informasi dalam waktu yang singkat dan secara mudah bisa diakses. Demikian juga tentang bagaimana link kita terhadap kementerian itu menjadi suatu bagian yang perlu kita tata dan perhatikan semua akan hal itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga berharap teknologi UPT ini bisa semakin memadukan kerjasama antar semua unit, bahwa UPT ini menjadi suatu ujung tombak atau tulang punggung Universitas Tadulako untuk melakukan integrasi semua sistem-sistem informasi yang ada, sehingga tidak ada yang terkesan jalan sendiri. Diperlukan adanya harmonisasi dan kerjasama yang baik pada kita semua, bahwa kita semua berdua ini hanya satu tujuan, untuk membesarkan dan mengembangkan Universitas Tadulako yang sama-sama kita banggakan dan cintai. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan apresiasi atas acara pada hari ini, melonsing apa yang sudah digagas oleh Panjas dan seluruh jajarannya untuk memperlihatkan kepada kita seperti apa yang dihasilkan atau yang diproduk pada hari ini. Demikian yang saya bisa sampaikan.
Dan hanya saya mohon maaf dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Closing Sistem Informasi Memorandum of Understanding Universitas Lampung secara resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas suaranya. Tidak ada suaranya memang dari sana, dari api didengar. Kembang apinya tidak ada suaranya. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati maupun Bapak Ibu yang telah menyaksikan via Zoom pada kesempatan yang berbahagia ini, demikian tadi kita saksikan bersama launching atau peresmian SIMO langsung oleh Rektor Universitas Tadulako, dan selanjutnya pada kesempatan ini kita dengarkan paparan materi pertama yakni tentang sistem informasi kerjasama perguruan tinggi disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama dengan hormat Bapak Profesor Dr. Amar SPMT. Kami silakan. Oke, Prof. Pakai mic. Mana mic? Oke, Prof. Sudah, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tadulako, Ketua Senat, Dewan Pertimbangan, Ketua Sekretaris Jenderal, Direktur Pasca, Dewan Lembaga, sempat hadir, yang wakil-wakilkan, para direktur Pasca, yang yang sempat hadir, para PT, direktur, bagian dan kepala dan koordinator bodi. Baiklah, pada kesempatan ini kami sedikit akan memaparkan sebelum masuk ke materi sistem SIMO, sedikit memaparkan tentang sistem informasi kerjasama perguruan tinggi yang juga jadi link terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa sistem kerjasama ini juga sudah dibangun oleh Kementerian melalui dasar hukum. Bisa dilihat dasar hukumnya adalah Undang-Undang Permendikbud 14/2014 ya, tentang pasal kerjasama bidang akademik dan bidang non akademik diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdampak pada kepentingan bangsa negara menurut pertimbangan direktur jenderal dan harus mendapat izin dari
Kementerian melalui Direktorat Jenderal. Ayat 2-nya, perjanjian kerjasama selalu dimaksudkan satu dibutuhkan oleh pimpinan bidang teknologi kepada direktur. Jadi harus ada pelaporan secara berkala tentang dokumen-dokumen atau pelaporan terhadap kerjasama. Yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi Indonesia melakukan kerjasama bagaimana wajib laporan, jadi ini harus berkala kita lakukan tentang pelaksanaan kerjasama karena ini juga menjadi bahan penilaian untuk akreditasi ke depan. Apa manfaat daripada laporan tersebut? Itu pertama tentunya menjadi sumber informasi database sebagai kementerian, bisa memberi gambaran kinerja kerjasama perguruan tinggi itu sendiri, dan juga menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan untuk pendidikan tinggi yang ada. Ini manfaat dari laporan tersebut. Tentunya kalau dikaitkan dengan kampus Merdeka Belajar, ini sangat terkait tentunya bahwa ada 4 poin yang utama, mulai dari pembukaan produksi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi berbadan hukum, kemudian belajar 3 semester 2 program studi. Ini nanti dengan sistem ini juga akan terkait sekali terhadap program kerjasama untuk mendukung kampus Merdeka atau Merdeka Belajar tersebut. Kemudian kampus Merdeka sebagaimana tujuan utamanya adalah sebagai pembina memberikan pariwisata bagi lulusan dan graduate, yaitu untuk peningkatan terhadap pembinaan terhadap kompeten, skill maupun profesional melalui 3 indikator utama, yaitu melalui employee tentang ini juga sudah ada tentang penerimaan kerja bagi lulusan, kemudian nasional kompetitif graduate, peningkatan internasional, dan human resources productivity. Jadi ketiga ini sangat mendukung dan menjadi variabel yang di sistem kerjasama. Adapun menjadi tujuan utama dari kerjasama ke depan adalah program studi yang menjadi di mana persentase program studi yang mengembangkan kerjasama dengan mitra perusahaan atau beberapa institusi melalui token World University Subject yang dilakukan. Jadi ke depannya ini nanti ada urutan-urutan yang dilihat dan program studi menjadi ujung kompak di dalam pelaksanaan kerjasama. Seharusnya perubahan yang menggandeng mitra yang ditentukan. Jadi apabila kita membuka program studi baru, ini sudah harus ada kerjasama terhadap mitra kita dalam menentukan agar lulusan kita itu bisa terpakai. Kemudian yang ketiga, yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Ini juga sangat penting untuk pengembangan kerjasama ke depan. Ada kampus Merdeka yang maksud, ada lima komponen yang bisa kita laksanakan kerjasama nantinya terhadap kerjasama, yaitu sebuah sertifikat pertama yang menyangkut pengembangan kurikulum. Ini antar universitas dan lain sebagainya program studi. Kemudian yang kedua itu kerjasama untuk student change. Kita dengar melalui program Permata misalnya yang ada sekarang, kemudian kredit yang juga sudah mulai dicanangkan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian sama-sama penelitian dan juga indikatornya cukup banyak untuk masuk. Kemudian yang kerjasama pemagangan di tempat kerja atau perusahaan industri. Kemudian yang terakhir kerjasama proyek manusia termasuk di dalamnya KKN dan lain sebagainya. Ini semua harus dituangkan dalam bentuk kerjasama agar bisa bernilai dan juga mendukung kampus Merdeka tersebut. Jadi kaitannya seperti itu. Di sini bisa kita lihat bahwa ada tingkatan-tingkatan yang masuk di dalam kerjasama, mulai dari Memorandum of Understanding, nanti kita bisa lihat tentang kesepahaman, kemudian kita masuk ke MOA, Memorandum of Agreement, kemudian implementasi agreementnya. Nah, keberhasilan pelaksanaan kerjasama diukur dari seberapa besar kontribusi program studinya. Jadi selama ini kita tidak hanya menghitung MOU-nya atau MOA-nya, tetapi yang ke depan yang harus dihitung adalah IA-nya atau implement agreement. Apa perbedaan dari ketiga ini? Ini yang penting sekali di sini, bahwa jenis dokumen kerjasama. Untuk yang di atas, yang biasa selalu kita sebut dengan Memorandum of Understanding, itu disebut dengan istilah nota kesepahaman. Adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan awal antara beberapa pihak kerjasama, berisi hal-hal pokok yang dilakukan pada level universitas. Ini yang penting. Jadi di level universitas itu saja nilai kesepahaman mutual atau MOU. Sementara level kedua yang disebut dengan perjanjian kerjasama atau KERMA, ini yang disebut dengan MOA, yaitu perjanjian kerjasama atau Memorandum of Agreement, adalah dokumen legal antara beberapa pihak pada level fakultas.
Jadi nantinya pada level fakultas kita tidak bikin lagi MOU, tetapi MOA sudah yang ada. Ya, di situ yang inti lain atau unit-unit terkait yang sama yang berisi detail kesepakatan untuk pelaksanaan nota kesepahaman. Jadi secara singkatnya kalau nota kesepahaman biasanya sebenarnya dalam bentuk satu halaman saja antara rektor dengan pihak, itu cuma kesepahaman. Kemudian yang MOA itu sudah mulai pada masuk pasal-pasal apa-apa yang dikerjakan. Kemudian intinya yang menjadi penilaian adalah jurus panduan kerma itu sendiri atau disebut dengan petunjuk ini yang biasa disebut dengan implementing arrangement atau technical arrangement atau biasa kita kenal dengan LOI, letter of intent. Ya. Adalah dokumen legal dari beberapa pihak pada level program studi, yaitu unit atau unit yang terkait yang sama, yang berisi informasi teknis pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Jadi kalau kerjasamanya sudah mulai aplikasi sampai pembiayaan dan lain sebagainya, itu diharapkan ke depan program studi ini mengambil peran untuk melihat apa hasil dari MOA, dari MOU, MOA, dan implementasikan. Dan kedepannya penilaian itu ada di sini pada tingkat program studi atau unit yang terkait lainnya. Bisa kita lihat hasil data terakhir international agreement pada tahun 2019, totalnya itu yang sudah ditandatangani ada 1.129. Yang Indonesia punya total Indonesia itu 246, sementara yang berpartner dengan universitas ada 729. Namun bagaimana hasilnya kalau kita lihat internasional kooperasi 10 tahun terakhir dari 2010-2019, MOU yang ditandatangani itu ada 9.900 lebih, yang menurut pengakuan aktif itu 8.500, sementara MOA-nya 3.700, sementara yang aktif 3.200. Ini masih laporan-laporan yang masuk di Dikti sekarang ini, belum seluruhnya. Ada ratusan ribu lebih sebenarnya, dan kita tidak diminta memasukkan dokumen, tetapi cukup itu saja. Kemudian untuk implementasi, kalau kita lihat sangat kurang, 927 yang aktif cuma 598. Nah ini belum kita bisa memasukkan sampai indikator tingkat Asia saja karena level kita belum sampai 50% implementasi tersebut. Nah gunanya sistem informasi termasuk yang kita bangun ini agar kita bisa pelayanan satu pintu mulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas sampai dengan prodi agar rekaman data kita sebagaimana dikatakan Pak Rektor tadi menjadi satu seperti itu. Nah inilah laman yang menjadi tujuan, yaitu laporan kerma Kemendikbud yang akan dilaporkan nanti melalui sistem SIMO kita yang kita akan linkkan langsung masuk ke kementerian. Apa isinya sedikit nantinya akan dimasukkan ke situ, menu tambahan nanti seperti ini modelnya. Ini yang dari Jakarta akan kita dan sebagaimana model yang ada di kita buatkan itu nanti akan kompatibel dengan model yang terlibat. Ya, instrumen apa yang masuk? Pertama menyangkut masalah ini data-data perguruan tinggi. Saya pikir ini nanti akan dikerjakan oleh pihak unit kerjasama. Makanya kita harapkan besok insya Allah kita akan melakukan pelatihan setelah melaksanakan launching hari ini kepada semua unit-unit yang operator pada fakultas dan lain sebagainya untuk dilatih cara pengisian instrumen tersebut nantinya supaya bisa masuk data yang diharapkan seperti perguruan tinggi. Jadi data perguruan tinggi akan masuk dengan sendirinya mulai dari checklist pelaksanaan kerjasama, isi semua dan ini akan dilaksanakan oleh unit kerjasama kami. Kemudian dokumen-dokumen kerjasama, jenisnya, dokumen, pilihannya, MU dan lain sebagainya dari sistem kita nanti sudah kita breakdown. Kemudian nomor dokumennya harus masuk, deskripsi singkat dari kerja dan lain sebagainya harus masuk. Kemudian mitra kerjasama kita harus jelas, siapa mitranya, alamatnya, negaranya, misalnya kalau dunia, jenis lembaga, tambahan mitra bila ada. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama yang masuk, ya kita bisa pilih. Kemudian yang 5 juga diminta indikator menyangkut masalah penanggung jawab kerjasama. Siapa yang menandatangani, baik tingkat dari di atas sampai ke bawah. Kemudian hasil kerjasamanya, ini yang tadi. Bagaimana mengenai pengembangan kurikulum, itu juga masuk di dalam implementasi kerjasama. Kemudian hasil kerjasama menyangkut masalah pemagangan, itu diisi. Dan ini saya dengar di beberapa prodi sudah melaksanakan kegiatan itu, dan ini dokumennya nanti kalau bisa kita akan masukkan supaya menjadi satu dokumen utuh yang melalui pelayanan satu pintu. Penyaluran lulusan, ini juga bisa dilihat dalam hasil kerjasama itu. Pengiriman praktisi sebagai dosen, ini kemana dosen dikirim untuk meningkatkan kemampuan kapasitas diri juga masuk. Kemudian pelatihan dosen dan instruktur, kalau ada instruktur dilatih, transfer kredit yang saya sebutkan tadi, pertukaran mahasiswa, permata dan lain sebagainya. Kemudian pertukaran dosen, visiting profesor yang ada, itu semua kerjasamanya harus masuk dalam ini. Kemudian gelar ganda atau dual degree juga itu bisa ada, kalau ada untuk kelas-kelas internasional yang kita buka.
kemudian gelar bersama joint degree juga yang ada. Ini mungkin sebagian belum kita laksanakan. Penelitian bersama untuk artikel ilmiah, ya ini juga masuk sebagai indikator. Penelitian bersama paten yang ada itu juga akan dilaporkan. Penelitian bersama prototipe, penelitian berkala untuk ilmiah secara manual kita masuk. Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan seminar dan konferensi juga masuk. Jadi paling tidak ada hampir 21 item yang masuk di dalam hasil kerjasama yang harus dilaporkan. Dan ini diharapkan unit sampai terkecil, prodi atau unit yang ada di unit tertentu yang masuk, termasuk LPPMP, LPPM yang ada itu masuk. Kemudian priorisasi kerjasama dan status kerjasama. Itulah kira-kira yang masuk di dalam penilaian sebagai bahan masukan kami. Nah, status kerjasama yang juga akan masuk nanti dalam sistem kita itu menyangkut bagaimana apakah masih aktif, yaitu dokumen kerjasama yang telah dilaksanakan sebagaimana. Kemudian yang sudah kadaluarsa, bagaimana kapan masa berlakunya habis. Kemudian bagaimana dalam rangka perpanjangan yang dilakukan, dan yang terakhir adalah tidak. Ini semua dokumen-dokumen nantinya yang kita akan coba masukkan dan kita bikinkan pelatihan nantinya melalui SIMO yang sebentar dibawakan untuk agar semua rekaman yang seperti dikatakan Pak Rektor tadi, data-data kita itu bisa melalui satu pintu sehingga pada saat melaksanakan akreditasi itu kita tidak repot-repot lagi mencari dokumen kita. Perlu diketahui bahwa semua dokumen yang ada pada unit kerjasama sekarang itu sudah kami buat dalam bentuk filing, jadi dalam bentuk soft copy. Siapa saja yang membutuhkan itu langsung bisa membuka nanti melalui setelah kerjasama ini ada untuk bisa diambil. Selanjutnya mungkin pada kesempatan ini penutup dari kegiatan kami, bahwa kami nanti akan memintakan bahwa sistem ini mungkin akan diikuti dengan regulasi oleh Pak Rektor melalui surat keputusan yang nanti akan kami lampirkan dengan SOP-nya agar masing-masing unit bisa melaksanakan dengan baik. Saya pikir itu penyampaian sedikit dari kami. Selanjutnya selanjutnya ada satu lagi, jadi terlepas dari sistem SIMO ini, kami juga mulai hari ini insya Allah atau mulai minggu ini akan melakukan upgrading terhadap install terhadap sistem Microsoft Word. Jadi itu akan nanti dibagikan ke masing-masing unit agar seluruh sistem Microsoft Word yang ada di Indonesia itu sudah terlisensi secara legal. Jadi kita pakai kemanapun kita sudah terlisensi. Dan insya Allah ini tim dari kerjasama juga akan jalan ke masing-masing unit sampai nanti tingkat fakultas untuk menginstal semua sistem Microsoft Word yang ada. Dan nanti kita akan sampaikan juga dengan lisensi sertifikatnya yang akan kita bagikan agar pada saat akreditasi misalnya siapa membutuhkan sertifikat itu sudah ada. Saya pikir itu. Kembali kami terima kasih kepada Pak Rektor yang telah membuka kegiatan kita, dan ini insya Allah nanti kita akan beringi dengan regulasi agar sistem SIMO ini, dan ini juga bisa diakses sekarang di kita punya website ya, agar dapat termasuk dari pihak luar yang akan bekerja sama sehingga launching hari ini sangat menguntungkan bagi kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya cek host. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan peserta launching SIMO pada kesempatan yang berbahagia ini, demikian kita
Memorandum of Understanding UNTAD ini alamatnya ada di mou.untad.ac.id. Jadi saya ulangi, alamat dari SIMO UNTAD sendiri adalah mou.untad.ac.id. Penggunanya itu setingkat rektorat, rektor, kemudian fakultas, pimpinannya di sini, kemudian prodi, juga stakeholder. Iya, dari luar. Tuh. Kemudian sesuai dengan visi universitas yang bertaraf internasional, sistem ini juga kita bangun dengan bilingual, Prof. Di English dan Indonesia. Kemudian aplikasi juga kita bangun dengan platform web responsif, sehingga kalau nanti digunakan di Android juga kompatibel. Dan per hari ini kita juga sudah launch di Play Store. Semoga sebentar sudah bisa diakses, jadi tinggal diinstal saja sehingga semua yang berkepentingan di sini bisa menggunakan. Bisa di next. Baik, nah ini sekilas tentang fiturnya. Mungkin secara detail nanti di pelatihan. Di fitur MOU halaman depan itu nanti ada penjelasan singkat tentang MOU seperti apa, kemudian MOU yang telah diinputkan oleh pihak kerjasama universitas. Kemudian bagaimana alur MOU kalau misalkan stakeholder ingin melakukan kerjasama dengan universitas. Jadi jelas di situ SOP-nya seperti apa. Kemudian ada juga Memorandum of Agreement. Ini yang setingkat fakultas atau jurusan dan prodi. Di situ juga terekam beberapa MOA yang dilakukan, entah dari stakeholder ataupun universitas dan fakultas. Kemudian SOP-nya juga ada, alur MOA-nya seperti itu. Next. Nah, untuk halaman usernya, jadi misalkan nanti besok latihan itu ada MOU itu sendiri, di situ kita bisa membuat MOU baru, kita menerbitkan pelaksanaannya, kita melakukan evaluasi, dan ada fitur rekapitulasi. Sehingga kalau dibutuhkan sewaktu-waktu dalam pelaporan atau nilai kinerja, data kita siap. Seperti itu. MOA juga sama, mulai dari pembuatan, pelaksanaan, evaluasi, dan rekapitulasi. Nah, ini yang menarik, dari sisi dashboardnya, kita juga berbasis web-based, Prof. Jadi nanti pemetaan, bisa dilihat kira-kira sudah di mana saja sebaran kerjasama kita, entah lokal, nasional, ataupun internasional. Sehingga memudahkan memonitoring, jadi ketahuan. Misalkan pengen tahu apakah ada di Jepang, ya tinggal dilihat pertanyaan seperti itu. Kemudian ada fitur warning expire dan expire, jadi misalkan kalau kemarin SOP-nya dalam kurun waktu 6 bulan atau 3 bulan, itu nanti sistem memberikan peringatan bahwa ini sudah mau berakhir masa berlakunya, sehingga nanti kita bisa tindak lanjuti atau follow up ke stakeholder. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting adalah borang kerjasama. Nah, dalam penilaian kinerja, borang kerjasama nanti sistem ini juga meng-create otomatis. Jadi misalkan kalau prodi atau fakultas yang sudah melakukan penginputan kerjasama, ada fitur borang kerjasama, ketika ini diklik, maka nanti laporan borang kinerja kerjasamanya tinggal di print out, tinggal keluar secara otomatis. Jadi memudahkan, tidak perlu lagi bingung untuk cari-cari data di berbagai unit. Di next. Nah, ini tampilan depan dari Sistem Informasi Memorandum of Understanding Universitas Tadulako, SIMO. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada sebaran dari nota kesepahaman atau MOA-nya berbasis BIS. Jadi nanti kita ketahuan di situ, misal diklik bendera yang Aceh, ketahuan nanti universitasnya mana, ada nomor MOU-nya, kemudian alamatnya di mana. Next. Ya. Nah, ini yang bagian intinya. Jadi tampilan dari MOU-nya, daftar dari seluruh dokumen MOU yang tadi disampaikan oleh Prof. Amar, semua yang sudah terinput ke dalam aplikasi sistem informasi MOU ini bisa langsung kita akses. Jadi tinggal di-download, dokumennya lengkap. Sehingga kalau misalkan fakultas ingin kerjasama dengan stakeholder tertentu, tinggal dilihat saja di sini. Bisa kita cari, kemudian di-download dokumennya untuk keperluan kerjasama. Next. Ya, itu saja dari kami. Untuk detail teknisnya mungkin besok Prof kami melakukan pelatihan terhadap seluruh perwakilan dari fakultas yang ingin kita latih.
Dan kami berharap semoga ini juga bisa didukung dengan regulasi sehingga sistem informasi kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati beserta launching SIMO pada kesempatan ini, kita telah dengarkan bersama pengenalan SIMO dari developer Sistem Informasi Memorandum of Understanding langsung oleh Pak Saiful Hendra. Kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Oke, kami mengundang Bapak Ibu peserta untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan seputar materi yang baru saja disampaikan. Ada Pak Arifuddin ya? Iya. Sudah dibuka? Pak Arifuddin. Silakan unmute. Ya, masing-masing bisa membuka suara bagi yang ingin bertanya. Pak Arifuddin bisa di-unmute ya. Ya, Pak Arifuddin di-unmute dulu, Pak. Ya. Ya. Dengar sudah? Silakan, Pak. Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rektor saya hormati, Pak PR pembantu rektornya semua yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, khususnya Pak Profesor Amar yang telah mempresentasikan dan Insinyur Saiful yang sudah mempresentasikan. Saya tertarik sekali Pak Prof Amar, karena saya punya kerjasama sekarang sudah melalui Pak Dekan, melalui Pak Dekan ini sekitar hampir 40. Sudah 40 kerjasama saya sekarang Pak. 40. Yang meliputi nota kesepahaman itu antar kantor-kantor di provinsi, kemudian kerjasama dengan UKM, IKM maupun UMKM dan kantor-kantor konsultan sudah saya kerjasamakan. Hanya kami itu saya mengambil dokumen berdasarkan yang diberikan oleh Pak Dekan. Nah, terus saya lihat tadi ada semacam juknis. Belum ada juknis yang kami pegang sekarang, yang kami jadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam kerjasama ini Pak. Baru sebatas nanti program baru nota kesepahaman dengan perjanjian kerjasama, baru 2 macam itu Pak. Yang juknisnya operasionalnya yang detail belum ada Pak. Minta penjelasan Pak, ada petunjuk, minta petunjuk Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk yang juknisnya operasionalnya yang detail belum ada Pak. Minta penjelasan Pak. Sudirman.
Arif. Yes. Unmute. Iya. Pak Sudirman ya? Pak Sudirman di unmute Pak, boleh? Di unmute? Ya, Bapak ingin memberikan tanggapan Pak? Pak Sudirman? Pak Wade? Kenapa tidak jelas di sini anunya ini? Ini. Tidak bisa terdeteksi unmute apa semua ini. Atau chat saja Pak. Iya, Pak Sudirman? Ada tanggapan Pak? Atau Iya, Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan silakan di unmute dulu. Atau bisa langsung chat ya kalau misalnya bermasalah dengan audionya. Ya. Saya tanya lagi nih tak siapa ya? Ya, Bapak Ibu yang ingin, Bapak Ibu yang ingin ataupun juga pertanyaan ataupun juga materi kami 2 orang lagi kami buka Bapak Ibu. Ada. Baik, saya Bu Anita. Iya. Iya. Baik, assalamualaikum. Ya? Iya. Waalaikumsalam Pak Golkar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Warik Bangjas atas launching program kerjasamanya. Saya kira secara sistem tidak diragukan lagi, dan apa yang dijelaskan saya kira cukup clear terkait dengan manfaat dari sistem ini. Nah, saya cuma mau tanya dari sisi pemutuan ini Pak, karena terus terang teman-teman di Prodi sangat membutuhkan informasi terkait dengan output kerjasama yang sudah dilakukan oleh Universitas Tadulako. Nah, mungkin melalui sistem ini, dalam hal ini LPPMP selaku unit yang memiliki tupoksi untuk membantu teman-teman di Prodi dalam menyediakan data-data terkait itu, apakah sistem ini bisa terintegrasi Pak untuk hasil-hasil kerjasamanya itu dengan sistem yang kami miliki terkait dengan pendataan kerjasama yang ada, sehingga kami tidak sulit lagi untuk membantu teman-teman dalam mengumpulkan informasi terkait hal tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu buka untuk satu orang terkait dengan materi yang harus saja disampaikan. Silakan. Ya, bisa kita jawab dulu pertanyaan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Rifudillah Musa. Jadi memang yang sekarang ini kita lagi akan membenahi untuk akan membenahi yang turunan dari muat tersebut. Halo, ya. Masih ada feedbacknya. Okay. Akan membenahi juknis tersebut. Jadi yang kita baru nanti di pelatihan besok
akan kita siapkan juga tentang bentuk yang namanya implementation agreement tersebut, arrange. Ya. Jadi bagi yang sudah seperti Pak Arifudin tadi, sudah. Sudah melaksanakan sampai tingkat prodi dengan bentuk yang ada tidak ada masalah, nanti kita akan upgrade atau kita upgrade pada saat kita akan melakukan pendataan pada saat memasukkan ke sistem. Jadi kita akan sudah membagi nanti mana yang sudah terapkan MOU yang telah terlaksana bersama, kemudian mana yang langsung masuk nanti di tataran MOA. Kemudian kalaupun ada yang nanti sudah dalam bentuk implementasi, tetapi dia masih dalam bentuk MOA atau MOU, tidak ada masalah, nanti kita akan tetap masukkan sebagai bentuk implementasi. Sambil nanti kita membuat, kalau untuk dokumennya, contohnya, kalau seperti yang MOU itu adalah nota kesepahaman, biasanya cuma hanya satu dua halaman saja yang digunakan, atau satu halaman saja. Kalau yang berbentuk MOA itu nanti adalah pasal-pasal kerjasama atau semuanya, dan itu belum secara teknis, tetapi kalau seperti contoh yang saya lihat kemarin seperti Pak Arifudin itu sudah sangat teknis karena sudah menyangkut masalah pemagangan, termasuk nanti misalnya menyangkut KKN dan lain sebagainya. Kalaupun sekarang dokumennya masih seperti itu, tidak ada masalah, nanti kita akan input dan kita akan menyesuaikan. Kemudian bentuk judgesnya juga nanti kita akan buat model untuk judges yang dalam bentuk implementasi arrangement itu tadi, yang kalau sudah tahap implementasi nanti bentuknya sudah seperti begini, kalau MOA bentuknya seperti begini, kemudian MOU bentuknya seperti ini. Jadi dalam dokumen itu akan kita lakukan. Kalaupun nanti belum di sini, misalnya belum muncul, kita akan upgrade kembali, karena ini kan model versi pertama daripada sistem MOU tersebut. Namun dari situ nanti kita akan bisa kembali, tapi itu tidak ada masalah dalam sistem kita akan masukkan seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau saya lihat sudah sampai 40 tadi pemagangan yang sudah ada. Nanti kita akan cantolkan dengan kerjasama misalnya Dinas Pertanian. Yang sebelumnya itu kita cantolkan dengan kerjasama Pak Rektor dengan Gubernur, langsung masuk ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian nanti langsung masuk ke Prodi. Jadi dia seperti itu, turunannya seperti itu. Nah, selanjutnya dari Pak Ketua LPPMP tadi, Pak Gola, sistem ini nanti kita akan integrasikan sesuai dengan yang ada sehingga nanti pencarian datanya juga bisa terintegrasi. Paling tidak dalam sistem web Unpad juga kita sudah bisa masuk, misalnya kalau masuk ke web Unpad, kemudian nanti masuk di barnya kerjasama, di dalam situ juga sudah ada sistem SIMO. Dari sistem itu saja kita sudah anggap sebagai terintegrasi, sehingga kalau mau cari data, dengan mudahnya kita masuk melalui Unpad ACID, dari situ masuk saja ke link kerjasama, jadi dari pihak LPPMP juga nanti bisa link mengambil semua data-data maupun dokumen yang sudah kita sajikan nanti dari situ. Dan insya Allah nanti melalui pelatihan besok di situ kita akan melakukan inventarisasi semua bentuk kerjasama, mana yang sudah MOU, mana yang sudah MOA, dan mana juga nanti masuk dalam bentuk implementasi. Karena sekarang sedikit saya tambahkan berdasarkan masukan dari pusat kemarin dari Dikbud, bahwa kalau nilainya nanti cuma MOU itu cuma hanya 20% penilaian yang dilakukan. Sementara untuk MOA itu ke depan nanti dia kalau sekarang dia bentuknya 20, 40, 40. Tapi ke depannya nanti 20, 35, 45. Jadi implementasi itu nilainya 45 untuk mempertinggi akreditasi institusi termasuk laporan sampai ke pusat. Jadi memang pada kesempatan ini akan didorong seluruh prodi-prodi untuk segera mungkin untuk melaksanakan kerjasama, apalagi dalam kampus Merdeka ini, untuk mencantol bisa mengambil data mana saja MOU yang sudah dibuat ataupun MOA yang sudah dibuat untuk melakukan implementasi di bawah. Dan itu menjadi ya. Mohon izin untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Warek Anjas, Pak Amar.
tentu dua penanya ini saya menilainya bahwa ini sudah masuk dalam tahapan penyamaan persepsi berkaitan apa yang kita dengar. Suhu dari Kempo atau Karate. Dan dari ketua lembaga Pak Bolar. Jadi menurut saya begini, apa yang kita lakukan ini adalah murni adalah untuk kebutuhan dan kepentingan institusi kita. Bahwa yang dilakukan oleh teman-teman selama ini secara administrasi dengan stakeholder itu tidak ada salahnya, tidak salah. Apalagi dari sisi akuntabilitas dan pertanggungjawaban itu tidak ada salahnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh kita di sini adalah memang untuk kepentingan dan murni adalah untuk memperbaiki administrasi yang sesuai dengan Permendikbud tadi, ya. Jadi tentu harapan kita bahwa apa yang dilakukan selama ini itu karena masih bukan kurang paham barangkali, masih kurang informasi dari kita semua, apalagi kepada stakeholder. Stakeholder itu tidak pernah mempersyaratkan hal-hal seperti itu. Yang penting dia secara legal bahwa ada tanda tangan kontrak, apakah sebelumnya dilakukan lewat MOU atau MA, itu dia tidak permasalahkan. Yang penting dia adalah keabsahan pelaksanaan kerjasama tersebut, ya, sehingga ya tentu kita sudah harus melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh disyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, memang ada hal yang penting yang seperti yang dipertanyakan tadi Pak Bolar, bahwa untuk pemutuan ke depan memang ini sangat diperlukan oleh khususnya di tingkat prodi. Nah, saya tidak tahu apakah dalam sistem nanti ini bisa diatur dalam penetapannya bahwa pekerjaan atau kerjasama yang sudah ada kontraknya, apakah sudah lewat MOA dan IA itu sudah dilakukan, tetapi yang penting nanti untuk pendataan informasi itu, kalau misalnya kerjasama tersebut disiplin. Nah, tentu pelaksananya bukan hanya misalnya dari pertanian, bukan hanya dari ekonomi, tetapi ada multidisiplin, sehingga bagaimana siasati nanti kegiatan tersebut sehingga terdata bahwa prodi tersebut personal yang melakukan kerjasama tersebut berasal dari prodi ini. Karena terus terang selama ini kan apa yang kita lakukan kerjasama tersebut kita tidak pernah permasalahkan bagaimana prosesnya sehingga teman-teman mendapatkan kerjasama atau mendapatkan rezeki tersebut. Olehnya itu, ya tentu dengan adanya sistem informasi ini dan kepiawaian kita mengaturnya, bahwa data tersebut sangat diperlukan untuk dan dalam rangka penguatan institusi kita. Bahwa nanti kerjasama ini secara kompas didapatkan oleh teman, nah tentu kita lah yang akan mengaturnya, karena kita tidak permasalahkan dari awal, tetapi yang kita butuhkan sekarang adalah ada dua. Yang pertama, ada sumber pendapatan yang masuk ke DU sebagai data
tingkat generate, dan kedua adalah bagaimana kinerja ini bisa terukur dari kegiatan kerjasama tersebut. Saya kira itu poin yang penting bagi kita, bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Arifin Lamusa, ada 40 kegiatan-kegiatan itu betapa besar Pak, kalau itu dimasukkan dalam sistem pelaporan kita, bahwa prodi agribisnis dan prodi agroteknologi yang ada pertanian itu melakukan banyak bersama implementasinya. Itu sangat berarti bagi kita semua. Jadi tentu harapan saya ada nilai tambah yang kita peroleh dalam menata sistem informasi ini. Selain mendapatkan sumber pendapatan, juga mendapatkan nilai kinerja yang ke depan sangat berarti dalam pengembangan institusi, baik akreditasi prodi maupun akreditasi universitas, dan yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut masuk dalam penghitungan perankingan universitas. Itu saya kira yang penting bagi kita sama-sama pahami semua, bahwa marilah kita sama-sama untuk menata dan melakukan langkah-langkah persuasif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman, sehingga bisa terdata di dalam sistem informasi tersebut. Jadi tentu untuk secara tesisnya saya berharap kepada semua saudara-saudara saya yang ada di fakultas sampai di tingkat prodi untuk bisa mengikuti penyamaan persepsi atau pelatihan tentang sistem penyelenggaraan SIMO tersebut. Demikian barangkali, dan saya kira pertemuan pada hari ini kita akhiri. Saya serahkan ke Ibu Nita. Buka lagi Pak. Dibuka Pak. Satu-satu saja, Ibu Nita. Oh, iya Pak. Masih bisa bertanya? Iya, Pak Wadek. Bisa? Pak Wadek. Iya, terakhir Pak Wadek. Silakan Pak Wadek. Ya, terima kasih. Ini satu saja saya mau bertanya ini, Pak Amar. Bagaimana, apa upaya kita kalau misalkan kita dikontrak per orang, kita harus lapor ya? Bagaimana anunya itu? Kita arahkan untuk langsung ke kerjasama atau bagaimana? Karena biasanya tidak mau ribet mereka itu ngambil per orang, dia kontak per orang mungkin karena perkenalan atau bagaimana? Mohon petunjuknya Pak. Oke, terima kasih. Langsung ya saya tanggapi. Jadi terkait dengan kerjasama yang bersifat personal, itu kan nanti biasanya mereka tetap akan meminta semacam surat tugas agar dapat diakui. Ya. Jadi harapan kita nanti kontrolnya itu memang di surat tugas. Jadi kalau misalnya biasanya teman-teman melaksanakan kerjasama, tetapkan dia akan melalui prodi atau melalui dekannya, atau biasa kadang-kadang juga melalui rektor, sehingga ini nanti kita kontrolnya itu melalui surat tugas. Bahwa sebaik mungkin kalau mereka melakukan kerjasama seperti begitu, pada saat mereka meminta surat tugas biasanya kan mereka butuh surat tugas, itu kita akan data. Dan memang yang paling banyak losing data kita lose itu dari kerjasama yang bersifat swakelola, misalnya penggunaan tenaga ahli, penggunaan tenaga yang sifatnya swakelola. Nah ini harapan kita memang yang swakelola atau perorangan ini mereka keluar dengan surat tugas sehingga tetap dilakukan pencatatan seperti itu. Jadi kalau dia hanya diam-diam tidak pakai surat dan lain sebagainya, itu urusan pribadinya sebenarnya. Tetapi sebenarnya kalau dia sudah membawa nama institusi dengan surat tugas itu baru diakui. Kalau dia tidak membawa nama institusi, berarti tidak diakui sebagai bentuk kerjasama institusi seperti itu. Jadi kalau dia membawa nama institusi surat tugas, nanti dia punya password masuk untuk dapatkan apakah nanti misalnya surat pengabdian dan lain sebagainya itu melalui surat tugas tersebut, Pak Rahman. Jadi kami juga mohon kepada Pak Imran,
Kami mohon pada unit-unit di bawah, mulai dari prodi, dari dekanat, dan lain sebagainya, termasuk tentu di tingkat universitas biasanya itu untuk kalau yang bersifat swakelola tadi itu dibuatkan surat tugas. Nah di surat tugas itulah untuk implementasi kerjasamanya kita masuk. Saya kira seperti begitu jalan anunya. Nanti di implementasi kita akan buatkan dia punya contoh-contoh termasuk model surat tugas yang digunakan agar dapat terekam dalam bentuk kerjasama. Dan ini memang yang paling sering kita losing karena yang bersangkutan tiba-tiba langsung kerjasama, tapi setelah itu baru dia minta surat. Nah itu yang memang kita harus kejar. Kalau dia minta surat berarti dia harus tercatat dalam bentuk kerjasama. Saya pikir begitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Rektor. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Dr. Imran Rahman ini menarik untuk kita pahami sama-sama bahwa ya tidak salah juga kalau teman-teman mendapatkan rezeki di luar secara personal. Tetapi alangkah eloknya kalau dengan sukarela, kalau tidak resmi stakeholder meminta ke universitas untuk memanfaatkan tenaga atau SDM Universitas Tadulako, tentu kita berharap kebesaran jiwa dari teman-teman yang mendapatkan rezeki tersebut untuk didata di tingkat universitas. Seperti yang disampaikan tadi Prof. Amar, ya paling tidak ada surat tugas resmi yang disampaikan kepada stakeholder. Ini penting untuk kita jaga semua bahwa tidak diminta-minta di belakang hari ada sesuatu yang menjadi temuan oleh yang bersangkutan. Kadang-kala pertanyaan dari pihak pemeriksa atau auditor itu kembali ke universitas. Jadi saya sering mendapat telepon dari BPK, inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten itu mempertanyakan, betul dah ini dosennya Bapak dan betul dah mereka bekerja sepengetahuan universitas. Nah ini hal-hal sebenarnya sederhana, tetapi implikasinya nanti kalau masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal seperti itu, ya tentu kita dipersalahkan oleh universitas. Kenapa dibiarkan mereka bekerja tanpa didata? Dan ini sangat terkait juga dengan peraturan ASN. Kok dia bekerja ke sana tanpa seizin, tentu tidak menjadi melaksanakan tugas sebagai dosen di Universitas Tadulako. Ini semua yang kita harus jaga semua. Olehnya itu dengan adanya sistem ini ya kita semua sama-sama melakukan regulasi yang tentu yang sifatnya akuntabilitasnya dan transparansinya itu kita jalankan. Saya kira itu Pak Imran yang saya bisa sampaikan, bahwa ke depan kita berharap baik secara personal maupun secara institusi itu akan terdata di sistem ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Warek Rangjas, dan juga teristimewa pada Bapak Syaiful Hendra selaku developer dari SIMO ini, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan memberikan tanggapan